Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, dalam pembahasan materi kali ini ada 3 fungsi Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi yang pertama yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Fungsi yang berikut ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus dipahami karena Pancasila itu merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPUPKI yang pertama. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Adapun makna masing-masing sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa. Ketentuan pasal 29 ayat yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagaimana rumusan sila kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang seorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya, bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menandakan Indonesia menganut 2 macam demokrasi, yakni demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hikmat kebijaksanaan berarti
penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berarti keadilan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama Pancasila sebagai pedoman hidup, yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang keempat Pancasila sebagai sumber hukum, dan yang terakhir Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Yang berikut tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Dari pernyataan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, bisa dipahami bahwa tujuan Pancasila juga merupakan tujuan Indonesia sendiri, adalah yang pertama membentuk suatu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut juga disebutkan bahwa dasar dari cita-cita negara tersebut adalah Pancasila yang disebutkan setelahnya. Itulah tujuan Pancasila yang perlu kamu kenali. Nah, bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk menjiwai Pancasila sebagai dasar negara? Caranya cukup mudah, yaitu melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.